Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Ustadz dari cabang dari perwakilan Klaten cabang Jogonalan. Oh ya. Nama saya Bapak Pardiono. Apa? Bapak Pardiono. Oh Wardiono ya, mari. Yang saya tanyakan satu, bahwa di tempat saya itu sering ada kematian. Nah, iya, kadang 40 hari itu, kadang 3. Dulu itu pernah. Nah, mayatnya itu tidak diujurkan ke utara, dibalik, dan supaya besok nggak ada kematian lagi gitu. Itu bagaimana? Terus yang kedua, memandikan jenazah itu di tempat saya itu kadang di dalam airnya itu dikasih kembang di dalamnya itu, terus dikasih uang 500 kadang di dalamnya itu. Nah, kadang dikasih itu Pak Ustadz, kasih godong daun dadat serep. Nah, nggak dikasih godong itu yang enak dimakan itu enggak. Nah, itu bagaimana? Apakah ada tuntunannya? Karena di Indonesia tidak ada daun bidara. Terus selanjutnya, sebelum jenazah itu diberangkatkan, saya itu kadang disuruh membacakan Quran dalam runtutan pemakaman. Biasanya saya kadang membaca surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 156. Apakah itu diperbolehkan atau tidak Pak Ustadz? Terus selanjutnya minta doanya, karena saya mempunyai orang tua 2 itu jumbo semua. Kadang sholatnya lupa, kadang sholatnya itu sambil duduk takyamun, berdiri aja tidak bisa. Itu ibu saya. Bapak saya juga begitu. Tapi bapak saya itu keyakinannya kejawen itu kuat. Disuruh sholat nggak mau. Malah saya dulu pernah ngaji, habis ngaji itu tidak dikasih pintu, ditutup, suruh tidur di luar. Pernah itu Pak Ustaz. Dia tuh meyakini bahwa masih mempunyai jimat Roro Kidul. Ya, batunya dulu pernah Pak Ustaz. Batunya itu waktu dia itu sakit, katanya orang sepuh, batunya suruh ngabuh. Itu dari Nyai Roro Kidul yang dapat dari Parangtritis gitu katanya. Nah, saya cari batunya, saya buang ke sungai sama dompet-dompetnya, nggak saya bawa ke sini. Tapi nah, katanya enggak. Sekarang masih 1. Dompetnya dibuang, duitnya dijigo. Yang ngambil yang anak kecil-kecil itu untuk jajan. Kalau dulu ya untuk beli minyak tanah. Nah, udah begitu Pak Ustadz, dari saya tidak ada kesalahan, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mayit dikubur madep diujurkan ke selatan supaya tidak ada orang mati lagi. Lah setelah mulai dikuburkan mujur ke selatan tuh masih ada orang mati nggak? Masih ada. Nah, besok lagi diujurkan ngetan genti.
Nek jane wong mati dijurke ngulon. Lah kok jane mati terus ora usah dijurke. Jadi nggak ada hubungannya mujurnya orang mati dikubur itu nggak ada hubungannya dengan orang yang hidup mengakibatkan mati. Semua orang yang hidup itu sudah janji, sudah mendapat jatah dari Allah. Semua orang hidup mesti bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang yang hidup pasti mati. Tidak ada orang hidup akan hidup terus, nggak ada. Mesti mati. Nah semua orang mati itu bagiannya satu-satu. Tidak boleh ditukar. Aku anakku rong domentasi, kowe disio ya. Ijolan aku tak jatah sing keri, tidak bisa itu. La yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Udah saatnya ajal itu sampai, tidak bisa maju, nggak bisa mundur sedikit pun nggak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi perkara mati tidak ada kaitannya dengan orang mati dikubur mujur kemana aja, tetap orang hidup mesti bakal mati. Tidak bisa dirubah itu. Malah mempunyai keyakinan kalau orang yang mati dikuburnya tidak ke arah utara malah ke selatan, nanti nah, akibatnya tidak ada orang mati lagi, itu malah syirik itu. Perbuatan syirik seolah-olah yang menentukan mati di hidup itu orang yang mati mujure dikubur tadi, jadi syirik itu. Ya, itu tidak boleh itu. Tidak ada aturan dalam Islam. Kemudian air untuk mandikan mayat dikasih kembang, uang, daun, dadap serep. Orang dikai lateng baik. Tahu daun lateng? Baiknya tahu kasih daun lateng. Nek dikasih daun lateng didusi, mayite jisa kukur-kukur berarti urung mati. Jisa gatelen berarti urung mati, rasita didusi itu loh. Nah itu semua tanya apa maksudnya dikasih daun itu, maksudnya apa ya? Nah, kalau punya maksud seolah-olah ya ada aturan syariat tersendiri yang tidak dituntunkan dalam Islam ya tidak boleh itu. Yang tidak boleh keyakinan-keyakinannya tadi loh. Ya. Nek kasih dadap serep itu setahu saya dulu nek bocah cilik panas itu loh. Panas terus silai dikasih dadap serep. Kalau itu masuk akal, katanya bisa untuk nyirep mengurangi panas gitu. Betul mengurangi panas. Nek cara umum ya orang nganggo dadap serep nganggo dikompres itu loh. Ya. Kain atau kacu dibasahi karena pasnya tempel ke nggon sirai sing panas itu tempel iki rada lah itu malah masuk akal itu. Mengurangi panas. Nah maka tadi dokter itu kasih daun apa silahkan saja. Nah kasih kembang itu mungkin kepingin supaya baunya wangi, tidak apa-apa kalau ya. Jadi mungkin baunya kok kurang enak, sudah kayak kembangnya jadi air diciduk disiramin baunya wangi itu tidak masalah itu. Boleh itu, artinya tidak salah. Tapi kalau ada keyakinan yang lain dengan itu, nah itu yang tidak dibenarkan. Kalau sekedar menghilangkan bau yang tidak enak supaya baunya bau kembang, bau wangi, boleh, tidak masalah. Ya. Sebelum mayat diberangkatkan, dibacakan ayat Quran. Itu untuk apa? Quran itu untuk siapa? Ya? Orang hidup, orang mati. Nah. Ya, dalam surat Yasin itu ada kalimat liyungdira mangkana hayan. Jadi untuk beri peringatan pada orang yang keadaannya itu hidup. Kalau sudah mati kamu bacakan Quran, kamu bacakan Yasin, kamu bacakan surah krungu. Ya, tidak bisa dengar. Maka Quran itu untuk orang hidup. Nah, maka ketika masih hidup supaya memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu setiap dibaca satu huruf nilainya 10 kebaikan. Kamu membaca alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim tiap huruf. Alif lam mim itu sudah dapat 30 kebaikan.
Kamu baca 1 juz berapa kebaikan yang didapat? Itu untuk orang hidup. Kalau orang mati dibacakan nggak dapat kebaikan dari bacaan Quran itu, ya, nggak dapat apa-apa. Nah, kalau akan mati malah dianjurkan. Orang akan mati itu dianjurkan bukan baca Quran tapi membaca tahlil. Ya, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Kalau ada orang sekaratul maut supaya dibacakan tahlil la ilaha illallah, dituntun. Ya, gantian begitu supaya dia bisa membaca, menirukan kalimat la ilaha illallah. Itu ada tujuannya, ada hikmahnya. Nabi mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya setelah membaca la ilaha illallah terus mati, dia masuk surga. Ya. Jadi la ilaha illallah supaya membaca, orang yang akan mati membaca la ilaha illallah. Kalau ucapan la ilaha illallah terakhir kalimat itu terus mati, dia masuk surga. Ya. Jadi mau dibaca la ilaha illallah nek wis mati, dia sudah tidak bisa menirukan. Tidak bisa menirukan. Dengan harapan supaya menirukan kalimat yang terakhir, mudah-mudahan membaca la ilaha illallah. Itu ada harapan. Kalau kamu la ilaha illallah terus tidak ada kalimat-kalimat lain kecuali itu terus mati masuk surga, ada harapan. Nah, kemudian mohon doanya untuk kedua orang tua yang sudah jumbo pikun, ya. Kalau sudah pikun, sholatnya sok lali, sok sholat, sok tidak. Kalau sholat kadang-kadang tidak tutup, ya mesti 4 rakaat, baru 2 rakaat sudah salam. Ya, malah kadang-kadang mestinya belum sholat, disuruh sholat, katanya sudah sholat, padahal belum. Ya, nah wis ngomong wis sholat itu dikon sholat nah, ya ora gelem. Walaupun tadi belum, tapi sebaliknya walaupun belum sholat, kalau dikatakan Bu sholat dhisik, wis aku wis sholat, wis kon sholat ya ora gelem. Wong wis sholat. Nah orang menghadap begitu, ya sudah didoakan saja mudah-mudahan husnul khotimah, diberi kesabaran, ya, keluarga yang ditinggalkannya rajin menuntut dan sebagainya. Nah kalau orang dah pikun itu dia tidak sholat karena pikunnya ya tidak dosa, ya dia sholat karena ya lupa-lupa yang dibaca pun yang tidak genah ya tidak dapat pahala, udah. Nah itulah maka orang pikun itu Allah katakan diberi ilmu yang dulu mengerti menjadi tidak mengerti lagi. Ya, udah pikun, nah kalau udah itu udah urusan Allah, bebas kita. Artinya tidak sholat ya dosa, mengkewajiban yang hidup, yang sehat, anaknya mengingatkan, waktu sholat diingatkan, diajak sholat. Adapun sholatnya sak kelingane dia dan tidak apa-apa.